133. Malam hari Ashifa dan Rafa berada di kamar yang mana sedang beristirahat. Rafa sudah tertidur lelap yang mungkin sudah mimpi indah sampai tidak menyadari istrinya yang masih belum tidur yang sejak tadi begitu gelisah yang tidak mau tidur. Sebentar-sebentar ke kiri, ke kanan, sebentar-sebentar menutup mata, membuka mata. Ashifa kelihatan sangat gelisah. Ashifa menghela napasnya dan langsung duduk dengan mengusap wajahnya dengan kedua tangannya dan menoleh ke arah Rafa yang tertidur lelap. Sepertinya Ashifa ingin melakukan membangunkan Rafa. Namun dia takut mengganggu Rafa. Ashifa menarik napasnya panjang dan membuangnya perlahan ke depan. "Kak Rafa," ucap Ashifa dengan lembut yang ternyata memutuskan untuk membangunkan suaminya itu. Ashifa terus membangunkan Rafa dengan memegang bahu Rafa menggoyangnya pelan. "Kak Rafa," ucap Ashifa lagi. Ada apa Ashifa?" tanya Rafa yang masih menutup matanya yang terlihat mengantuk sampai Rafa membuka matanya dengan menguap dan menoleh ke arah Ashifa. "Ada apa?" tanya Rafa dengan suara seraknya. "Kak Rafa mau tidak temani Ashifa buat jalan cari udara segar?" ucap Ashifa dengan pelan yang takut Rafa tidak mau. "Jalan-jalan?" ucap Rafa mengkerutkan dahinya. Ashifa menganggukkan kepalanya. Rafa langsung mengambil ponselnya dan melihat sudah pukul 2 pagi. "Ini tidak salah Ashifa?" tanya Rafa yang berharap salah dengan permintaan istrinya. "Ashifa tidak bisa tidur Kak Rafa." "Mau jalan-jalan?" ucap Ashifa. Rafa menghela napasnya dengan panjang ke depan. "Kamu tidur aku peluk saja, pasti mau tidur," ucap Rafa mendapatkan ide dari Lada harus jalan-jalan malam-malam seperti itu. "Tidak mau Kak Rafa, agak pengap kalau dipeluk," tolak Ashifa. "Ya ampun Ashifa, bisa-bisanya mengatakan pengap kalau dipeluk, awas aja nanti kapan ingin dipeluk." "Nggak akan aku kasih," batin Rafa dengan kesalnya. Ashifa kamu sebaiknya tidur aja, pejamkan mata. Biar aku nyanyiin Nina Bobo." "Ashifa mau kan?" bujuk Rafa yang melakukan berbagai cara. "Ashifa kan bukan anak kecil Kak Rafa. Masa ia mau dinyanyiin Nina Bobo?" sahut Ashifa. "Lalu kamu benar-benar mau jalan-jalan?" tanya Rafa memastikan. Ashifa menganggukkan kepalanya. Rafa membuang napasnya dengan perlahan ke depan. "Di luar dingin loh Ashifa," ucap Rafa. "Tapi Ashifa mau jalan-jalan sekalian mau cari nasi goreng gila," ucap Ashifa yang permintaannya bertambah lagi. Yang pertama saja belum bisa dikabulkan Rafa dan ini bertambah lagi. "Kak Rafa mau ya?" ucap Ashifa yang memastikan. Rafa pun duduk dari tidurnya. "Ya sudah," sahut Rafa yang tidak punya pilihan yang harus menuruti kemauan Ashifa. Ashifa tersenyum yang merasa lega. Tidak mungkin jalan-jalan malam-malam dengan udara yang dingin yang tidak baik untuk kesehatan Ashifa. Rafa berhasil membujuk Ashifa dan Ashifa mau menuruti Rafa. Namun untuk nasi goreng gila tetap dituruti Rafa yang untung saja jualannya ada dan sekarang Rafa dan Ashifa yang berada di dalam mobil pinggir jalan yang dekat dengan penjual gerobak nasi goreng gila yang mana Ashifa sedang menikmati makanan itu di dalam mobil. Ashifa makan dengan lahap dan Rafa hanya melihatnya saja makan. "Kak Rafa tidak mau?" tanya Ashifa. "Tidak Ashifa, kamu saja yang makan," jawab Rafa. "Maaf ya Kak Rafa sudah membuat Kak Rafa repot. Padahal besok Kak Rafa harus ke kantor. Tetapi sekarang malah menemani Ashifa." "Maaf ya Kak Rafa," ucap Ashifa yang sadar jika dia merepotkan suaminya. "Tidak apa-apa Ashifa, kamu makan lagi," jawab Rafa yang tadi mungkin sangat berat menuruti kemauan Ashifa. Namun melihat Ashifa yang makan dengan lahap membuatnya tidak ada penyesalan untuk menuruti kemauan istrinya itu. Rafa mengusap-usap pucuk kepala Ashifa yang gemes dengan Ashifa makan banyak. "Aku penasaran saat kamu di kandungan Ibu Rania, kira-kira dia itu ngidam apa?" tanya Rafa. "Kenapa bertanya seperti itu?" tanya Ashifa menoleh sebentar ke arah suaminya dengan mulutnya yang tidak berhenti mengunyah. "Kenapa dia melahirkan putri yang sangat cantik, sangat baik, dan sangat manja," ucap Rafa tersenyum yang terlihat dari matanya benar-benar jatuh cinta tingkat dewa pada istrinya itu. "Kak bisa aja," sahut Ashifa dengan wajahnya yang memerah yang dipuji suaminya. "Itu kenyataan Ashifa, apa kamu tidak sadar? Jika kamu itu wanita yang paling cantik yang pernah aku temui, sangat pintar, sangat soleha, sangat baik, kamu sangat sempurna," puji Rafa lagi membuat Ashifa bisa-bisa melayang setelah ini. "Kak Rafa udah
jangan memuji Ashifa terlalu berlebihan. Ashifa ini bukan siapa-siapa. Ashifa masih jauh dari kekurangan, ucap Ashifa merendahkan diri. Rafa hanya tersenyum dengan membelai-belai rambut Ashifa. Oh iya Ashifa, kapan aku mendapatkan jawabannya? Tanya Rafa membuat Ashifa mengkerutkan dahinya melihat ke arah Rafa. Jawaban apa? Tanya Ashifa heran. Kamu tidak lupakan jika beberapa hari yang lalu aku mengatakan, jika aku jatuh cinta padamu dan mencintaimu. Dan kamu sampai detik ini belum memberikan jawabannya, ucap Rafa yang mengingat Ashifa. Ashifa malah tertawa mendengarnya. Ada yang lucu Ashifa? Tanya Rafa. Ya ampun Kak, Rafa ini aneh sekali. Kita ini sudah menikah dan bukan anak remaja kalau si pria menyatakan cinta pada wanitanya dan harus ada jawabannya. Apakah Rafa harus menunggu jawaban dari Ashifa? Tanya Ashifa. Jadi kamu belum mencintaiku? Tanya Rafa yang benar-benar sangat butuh kepastian. Apa Ashifa harus menjawabnya? Tanya Ashifa. Rafa menganggukkan kepalanya. Ashifa diam. Diamnya kamu sudah memberi jawaban. Jika kamu belum mencintaiku, ucap Rafa yang terlihat kecewa dengan Ashifa yang membekuk membalas perasaannya dan tidak tahu kenapa Rafa sangat membutuhkan kepastian itu. Ashifa, apa kamu tidak mempercayaiku? Tanya Rafa. Apa yang Kak Rafa katakan? Percaya dalam hal apa? Kak Rafa, Ashifa jelas sangat percaya pada Kak Rafa, ucap Ashifa yang memang apa adanya. Ya sudahlah kalau begitu, aku tidak akan memaksamu untuk secepatnya mencintaiku. Karena cinta yang dipaksa juga tidak ada gunanya, ucap Rafa yang tersenyum datar. Kamu makan lagi, ucap Rafa. Ashifa menganggukkan kepalanya. Rafa tidak tahu kenapa merasa kepikiran jika Ashifa tidak mencintainya. Padahal Ashifa sudah istrinya dan masalah Ashifa menjawab atau tidak seharusnya tidak ada masalah sama sekali. Setelah selesai menuruti apa yang diinginkan istrinya dan Ashifa sudah makan banyak. Ashifa dan Rafa pun pulang ke rumah dan pasti Ashifa sudah tertidur di dalam mobil. Rafa yang tidak tega membangunkan Ashifa. Rafa langsung menggendong Ashifa ala bridal style membawa Ashifa memasuki rumah dan memasuki kamar untuk beristirahat. Karena Ashifa juga pasti lelah. Aku akan tetap menunggu jawabanmu Ashifa, ucap Rafa dengan lembut mencium kening istrinya itu. Bersambung 134. Pagi-pagi Ashifa sedang beraktivitas di dapur yang pasti Ashifa membantu bibi untuk membuat sarapan. Apalagi orang rumah sangat terbiasa dengan masakan Ashifa. Jadi Ashifa sering memanjakan keluarga itu dengan masakannya. Kak Ashifa, sapa Z yang menghampiri Ashifa ke yang ada di dapur. Hei Z, sahut Ashifa. Z bantuin ya, ucap Z. Boleh, sahut Ashifa. Z tersenyum dan berdiri di samping Ashifa, membantu apa yang bisa dimasaknya. Kak Rafa pasti sangat beruntung punya istri yang bisa masak seperti Kak Ashifa, ucap Z yang membuat Ashifa tersenyum mendengarnya. Kamu itu terlalu berlebihan, padahal tidak seperti itu, sahut Ashifa. Oh iya Kak Ashifa, apa laki-laki itu memang sangat menyukai wanita yang bisa memasak? Tanya Z. Kakak tidak tahu, tetapi memasak itu bukan suatu kekurangan atau kelebihan dan di zaman sekarang ini sudah banyak restoran, banyak jasa memasak. Jadi sepertinya memasak bukan hal yang wajib. Tetapi bukan berarti kita juga tidak mau belajar, jawab Ashifa menurut pendapatnya sendiri. Kakak dulu waktu kuliah di luar negeri, waktu di Milan memasak sendiri juga. Tanya Z. Kalau sempat memasak, kalau tidak beli makanan, jawab Ashifa yang apa adanya. Kakak tinggal di asrama atau di mana? Tanya Z. Di apartemen dan kebetulan dekat juga dengan Kak Abian, jawab Ashifa. Itu artinya Kak Abian sering dong menikmati makanannya kakak, tebak Z. Tidak juga sih, sahut Ashifa. Apa wanita yang bersama Kak Abian? Kakak kenal, tanya Z. Shira maksud kamu, tanya Ashifa. Z mengangguk. Tidak, baru juga kemarin kenalan, jadi tidak tahu sama sekali siapa dia, jawab Ashifa. Z terdiam yang tidak bicara lagi. Tumben sekali menanyakan hal itu, ucap Ashifa. Tidak apa-apa sih kak, mereka cocok ya kelihatannya, ucap Z. Ashifa mengkerut dahinya dan melihat ke arah Z dan melihat Z dengan tatapan yang penuh selidik. Kenapa melihat Z seperti itu? Tanya Z yang terlihat heran. Kamu suka sama Kak Abian?
Tanya Ashifa yang langsung to the point yang membuat Ze menelan salivanya mendengar kata-kata itu. Ze bahkan tidak mampu berkata-kata dengan menjawab pertanyaan Ashifa yang spontan. Kak Ashifa kenapa bertanya seperti itu? Kak Ashifa ada-ada aja, ucap Ze yang mengelak. Tapi aku bisa melihat dari mata kamu, dari kamu memulai obrolan, jika kamu sangat penasaran dengan Kak Abian, ucap Ashifa yang sok tahu. Dia sendiri aja belum tahu apa sudah mencintai suaminya apa belum dan sekarang malah lebih mengerti perasaan Ze. Kak Ashifa ada-ada aja, suka, mungkin hanya kagum saja, tidak lebih dari itu dan lagian wanita seperti aku mana mungkin bersanding dengan Kak Abian yang pria di atas kesempurnaan, ucap Ze yang merendah diri. Kamu ini ya Ze suka merendah. Kita tidak ada yang tahu jodoh. Jadi jangan mengatakan hal itu. Lagian kamu itu juga wanita yang baik dan pasti cocok dan pantas untuk siapapun, ucap Ashifa yang memberikan semangat. Kakak berdoa yang terbaik untuk kamu, semoga saja kamu dan Kak Abian berjodoh. Karena kita tidak tahu jodoh itu seperti apa, ucap Ashifa yang terang-terangan mendukung Ze. Ya dia tahu saja adik iparnya itu menyukai sahabatnya. Ze jadi malu Kak Ashifa, ucap Ze dengan wajahnya yang merah merona karena perkataan Ashifa kepadanya. Ashifa hanya tersenyum mengusap bahu Ze dan kembali melanjutkan acara memasaknya. Apa benar kali ya dengan apa yang dikatakan Kak Ashifa ya mungkin saja aku berjodoh dengan Kak Abian. Kan kita tidak ada yang tahu dan Kak Ashifa bilang aku pantas kok, batin Ze yang kembali semangat. Apalagi sudah mendapat dukungan dari kakak iparnya yang sangat baik itu. Jangan melamun Ze, katanya mau bantuin, ucap Ashifa. Oh iya Kak maaf, sahut Ze yang kembali membantu Ashifa. Oh iya Kak Ashifa, bagaimana dengan Kak Rafa? Tanya Ze. Bagaimana maksudnya? Tanya Ze. Apa Kak Ashifa masih membuat Kak Rafa kesal? Tadi malam Ze melihat Kak Ashifa dan Kak Rafa keluar rumah. Itu pasti karena Kak Ashifa mengerjai Kak Rafa lagi ya, ucap Ze yang bisa menebak. Ashifa hanya tersenyum mendengarnya. Tadi malam memang lagi pengen aja makan nasi goreng gila. Tapi tidak ada maksud untuk membuat Kak Rafa kesal atau mengganggunya, jawab Ashifa apa adanya. Kalau begitu Kak Ashifa harus lanjutkan lagi misi kita untuk melihat seberapa pedulinya Kak Rafa pada Kak Ashifa. Minta yang aneh-aneh lagi seperti di Bali kemarin, ucap Ze yang memberikan saran. Tapi kan kasihan Ze, kalau seperti itu terus kakak juga tidak tega dengan Kak Rafa. Dia pasti ingin marah sebenarnya. Tetapi menahannya, ucap Ashifa yang tidak tega dengan suaminya. Tidak apa-apa Kak Ashifa, lucu tahu lihat wajah Kak Rafa yang sangat tertekan, ucap Ze yang benar-benar sangat menikmati penderitaan kakaknya. Pokoknya Kak Ashifa tidak mau aja dekat-dekat dengan Kak Rafa, jangan mau dipeluk, jangan mau dicium, bikin Kak Rafa stres sendiri, ucap Ze yang memberikan saran pada kakak iparnya itu. Iya Ze, sahut Ashifa yang tersenyum geleng-geleng dengan saran Ze. Namun di sisi lain Rafa yang berkaca pinggang yang di depan pintu dapur yang mendengus kasar dengan tersenyum miring. Oh jadi ini hanya kerjasama antara mereka berdua. Wah benar-benar ya kau Ashifa, sengaja melakukan semua ini. Oke baiklah Ashifa kita lihat Ashifa sampai mana kau tahan dengan semu dramamu ini, gerutu Rafa di dalam hatinya yang emosi tingkat dewa dengan istrinya. Ternyata tingkah Ashifa yang selama ini aneh dan menguji kesabaran Rafa adalah idenya Ze yang menyuruh Ashifa untuk memanfaatkan kehamilannya dan mereka ingin melihat tingkat kepedulian Rafa. Ya Rafa memang pedulinya berlebihan. Pantesan kadang-kadang apa yang diinginkan Ashifa tidak masuk akal ternyata ada skenario yang sudah direncanakan. Ashifa dan Rafa berada di dalam kamar dan Ashifa memberikan tas kerja suaminya. Ini Kak Rafa, ucap Ashifa. Makasih ya. Aku berangkat dulu, ucap Rafa. Ashifa mengangguk dan mencium punggung tangan suaminya dan Rafa langsung pergi. Kak Rafa tunggu, panggil Ashifa. Ada apa? Tanya Rafa dengan alisnya yang terangkat. Kak Rafa melupakan sesuatu, tanya Ashifa. Apa itu? Rafa kembali bertanya. Kok tidak cium kening Ashifa? Tanya Ashifa dengan pelan. Rafa mendengarnya mau tersenyum tetapi ditahannya dengan menunjukkan ekspresi datar dengan aura dingin. Dicium juga kamu akan menghindar. Parfum yang aku gunakan parfum yang biasa dan kamu tidak suka. Daripada kamu mual-mual lebih baik kita agak berjauhan,
kasihan nanti bayi kita kenapa-kenapa, jawab Rafa membuat Ashifa terdiam dengan menelan salivanya yang sepertinya tidak setuju dengan Rafa. Ya sudah Ashifa, aku berangkat ya, assalamualaikum, sahut Rafa yang langsung pamit keluar dari kamar dan Ashifa masih diam di tempatnya dengan wajahnya yang tampak lesu. Kok bisa gitu sih, kemarin aku menghindar, kak Rafa juga masih berusaha. Sekarang kok malah menyerah dan putus asa seperti itu, batin Ashifa yang panik sendiri karena suaminya jelas-jelas mengatakan akan jaga jarak demi kebaikannya. Sementara Rafa yang berada di dalam mobilnya baru melepaskan tawannya yang sejak tadi ditahan. Siapa suruh mengerjaiku? Ashifa, Ashifa, wajah kamu itu tidak bisa bohong. Jika kamu begitu sedih aku tidak menciummu. Kita lihat Ashifa sampai mana kamu bisa bertahan. Kamu mengerjaiku dengan mengatur permainan dan dengan senang hati aku meladenimu. Ashifa mengikuti permainanmu, ucap Rafa yang sekarang ingin membalas dendam pada istrinya. Rafa memang sempat frustasi beberapa hari ini perkara sang istri, jangankan untuk disentuh, dipeluk dan dicium saja Ashifa tidak mau dan bagaimana tidak frustasi. Rafa memaklumi itu karena memang mitos-mitos wanita hamil itu seperti itu. Tapi ternyata dia sedang dikerjain. Bersambung 135, karena Rafa sudah tahu selama ini istrinya mengerjainya. Rafa jadi pasang mode cuek dan dingin. Dan ternyata itu membuat Ashifa jadi gelisah sendiri dan mungkin saja dah hormon hamil Ashifa sudah mulai mendekati hormon-hormon yang manja dan sebenarnya kebanyak ini hamil itu maunya dipeluk terus suaminya dan Ashifa malah berulah yang membuat Rafa kesal dan akhirnya stres sendiri kan Ashifa yang tidak mendapatkan pelukan dari suaminya. Walau katanya itu permintaan bayi juga sih sebenarnya. Seperti sekarang ini saja, Rafa benar-benar tidur di sofa dan tidak di tempat tidur dan alasan Rafa pasti tidak ingin Ashifa mual-mual. Ya Rafa menggunakan semua kata-kata Ashifa sekalian menyindir istrinya itu. Ashifa jadi tidak bisa tidur jadinya dan gelisah terus bawaannya sampai dia bangun dan duduk melihat suaminya yang tidur di sofa yang terlihat lelap. Apa Ashifa sangat menyebalkan ya? Kak Rafa sekarang kenapa jauh sekali dari Ashifa? Apa jangan-jangan Kak Rafa sudah tidak peduli lagi pada Ashifa? Batin Ashifa yang gelisah sendiri. Ashifa pun menuruni ranjang dan menghampiri Rafa dengan berjongkok yang memegang pelan lengan Rafa. Kak Rafa, ucap Ashifa dengan pelan yang membangunkan suaminya. Rafa sangat mudah bangun dan membuka matanya perlahan. Ada apa Ashifa? Tanya Rafa. Kak Rafa istirahatlah di atas ranjang jangan di sini, nanti kesehatan Kak Rafa tidak baik, ucap Ashifa memberi saran. Tidak apa-apa, aku hanya tidak ingin mengganggu kenyamanan kamu. Kamu istirahat saja, ucap Rafa dengan tersenyum. Kak Rafa mungkin memang tidak peduli pada Ashifa lagi, batin Ashifa dengan menghela napasnya. Ashifa ayo istirahat, jangan melamun, ucap Rafa dengan pelan. Kak Rafa Ashifa mau makan buah, ucap Ashifa yang menguji suaminya apakah masih peduli atau tidak kepadanya. Rafa langsung duduk dengan mengusap menutup mulutnya, kamu mau buah apa? Tanya Rafa, mau ceri? Jawab Ashifa. Ya sudah kalau begitu akan aku ambilkan, ucap Rafa yang tidak masalah melakukannya. Ternyata Kak Rafa masih peduli kok, batin Ashifa yang hanya ingin menguji suaminya. Kamu tunggu di sini ya, aku ke dapur sebentar, ucap Rafa. Ashifa ikut Kak, sahut Ashifa yang langsung berdiri. Rafa menganggukkan kepalanya dan tidak masalah membawa Ashifa. Mereka pun tiba di dapur dan Rafa membuka kulkas untuk mengambil buah yang diinginkan istrinya. Ashifa buahnya lagi habis, biar aku beli di luar ya, ucap Rafa yang ternyata buah yang diinginkan Ashifa habis. Namun langsung berinisiatif untuk membelinya langsung. Jangan Kak Rafa, cegah Ashifa memegang lengan Rafa. Hal itu membuat Rafa heran, sudah malam, Kak Rafa tidak seharusnya membelinya, ucap Ashifa. Tapi buahnya tidak ada, ucap Rafa. Tidak apa-apa, Ashifa makan buah yang lain aja, sahut Ashifa yang tidak ingin suaminya harus pergi. Dan itu pasti membuat Rafa tumben sekali. Karena biasanya Ashifa akan tetap ngotot ingin apa yang dia mau. Begitu rupanya. Ya sudah kamu mau apa? Tanya Rafa. Apa aja? Jawab Ashifa. Rafa mengangguk dan langsung mengambilnya. Rafa juga memotong beberapa buah sementara Ashifa hanya duduk menunggu. Sebenarnya Ashifa tidak ingin makan buah.
namun ingin dekat-dekat dengan Rafa dan melakukan cara itu. Ya, Ashifa hanya terjebak dengan rencananya sendiri yang mengerjai suaminya dan berakhir seperti itu. Rafa pun menemani Ashifa memakan buah itu. Ashifa juga menawarkan Rafa dengan menyuapinya. Tetapi Rafa menggelengkan kepalanya yang memang tidak mau. Kak Rafa, Ashifa sudah tidak merasa bau kok dengan parfum Kak Rafa dan juga tubuh Kak Rafa, ucap Ashifa yang membuat Rafa lagi-lagi ingin menahan tawanya. Oh begitu, sahut Rafa dengan datar. Jadi kalau misalnya tidur di atas tempat tidur berdua, Ashifa nyaman kok, dan kalau mau di garis bawah Ashifa sangat sulit melanjutkan kalimatnya yang mana dia menelan salivanya dan Rafa sangat menunggu lanjutan kalimat itu dengan alisnya yang terangkat. Di apa Ashifa? Tanya Rafa. Ya seperti biasa yang Kak Rafa lakukan, jawab Ashifa menunduk yang malu untuk bicara. Oh, begitu. Sahut Rafa yang lagi-lagi jawaban itu sangat simpel. Kak Rafa kenapa jadi cuek banget sama Ashifa? Ashifa juga kenapa sih, riasanya pengen banget dipeluk Kak Rafa dan dielus-elus rambutnya, batin Ashifa yang galau sendiri dengan jarak antara dia dan suaminya. Sekarang dia yang sangat merindukan suaminya itu sampai tidak bisa berkata-kata lagi dan sejak tadi hanya memberi banyak kode untuk suaminya itu. Pagi hari kembali tiba Rafa siap-siap di dalam kamar yang sekarang berdiri memakai dasinya di depan cermin. Ashifa yang keluar dari kamar mandi yang melihat suaminya memakai dasi Ashifa langsung menghampirinya Rafa. Biar Ashifa yang melakukannya, Ashifa sudah belajar, ucap Ashifa yang langsung memakaikan pada suaminya. Rafa hanya membiarkan dengan tersenyum melihat wanita cantik itu yang memasangkan dasinya. Rapikan, tanya Ashifa. Iya makasih ya, ucap Rafa. Ashifa tersenyum, ya sudah kalau begitu aku pergi dulu, ucap Rafa yang ingin beralih dari hadapan Ashifa. Namun Ashifa langsung memeluk Rafa dengan erat yang membuat Rafa tersenyum yang mendapatkan pelukan itu. Tetapi Rafa tidak membalasnya dan sepertinya sengaja. Kak Rafa, Ashifa boleh tidak ikut ke kantor? Tanya Ashifa. Untuk apa? Tanya Rafa. Pengen ikut aja. Jawab Ashifa yang mungkin tidak tahan jauh-jauh dari Rafa. Bukannya kamu tidak mau dekat-dekat denganku ya? Tanah Rafa, itu kan dulu, sekarang tidak Kak Rafa malah yang jauh dari Ashifa. Kan Ashifa sudah bilang, Ashifa sudah tidak merasa bau lagi pada tubuh Kak Rafa. Mungkin selama ini hidung Ashifa bermasalah, ucap Ashifa dengan polosnya yang memberikan alasan itu. Begitu rupanya, sahut Rafa. Ashifa melonggarkan pelukannya dan mengangkat kepalanya melihat suaminya. Ashifa boleh ikut ke kantor? Tanya Ashifa yang ingin kepastian. Baiklah, sahut Rafa yang memberi izin. Dia tahu Ashifa sebenarnya hanya ingin terus dekat-dekat dengannya, dan mungkin karena bawaan bayi di kandungannya. Namun Rafa juga masih mengerjai Ashifa. Tetapi dia juga kadang tidak tega. Jadi hanya mengerjai yang seadanya saja. Ashifa siap-siap sebentar ya, ucap Ashifa dengan lembut. Rafa menganggukkan kepalanya dan Ashifa langsung bersiap-siap yang pasti sangat bahagia yang telah diberikan izin untuk ikut ke kantor. Di dalam mobil Ashifa dan Rafa duduk berduaan dengan Rafa yang menyetir dan memang tidak menggunakan supir hari ini. Kak Rafa, Ashifa mengantuk boleh tidak bersandar di bahu Kak Rafa, ucap Ashifa. Mendengarnya membuat Rafa mendengus dengan senyuman. Tidak boleh ya? Tanya Ashifa yang mana belum mendapatkan respon. Boleh Ashifa, lakukan saja, sahut Rafa yang membuat Ashifa tersenyum dan langsung menyenderkan kepalanya di bahu Rafa dengan memeluk tangan Rafa. Sudah kuduga Ashifa, kamu tidak akan tahan dengan semua ini dan sekarang kamu malah menyerah sendiri. Sekarang gantian aku akan melihat seberapa besar usahamu, batin Rafa yang masih ingin melanjutkan misinya. Apa salahnya coba mengelus rambut Ashifa, batin Ashifa yang ternyata menginginkan sesuatu dari Rafa. Namun Rafa bulannya tidak peka dan tidak mau melakukannya. Hanya saja kembali lagi dengan yang ada dalam pikirannya yang ingin membalas Ashifa. Bersambung.